Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rudi Pristiawan di channel RPR Edukasi. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai hukum dua Kirchhoff yang bagian dua loop. Karena yang satu loopnya sudah kita sajikan di video sebelumnya ya. Oke. Dari sini yang kita hitung atau yang kita tentukan itu adalah besar dari masing-masing I ya. I1, I2, dan I3-nya. Kita cari. Kemudian arahnya juga. Arahnya kita cari ya. Di sini datanya sudah tersedia nih untuk contoh soalnya ya. Nanti kita akan bahas mengenai contoh soal yang ini. Oke? Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita akan membahas dulu sebentar ya. Nah, yang kita tentukan untuk yang pertama kalinya adalah loopnya. Misalkan kita loopnya yang ini ke sini, yang ini ke sini. Oke, masih ingat ya rumusnya yaitu GGL, sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, di sini untuk yang loop pertama, nih yang ini ya, muternya ke sini. Misalnya kita dari sini nih, kita ke sini ya, ketemu GGL apa aja nih, berarti di sini GGL 1 ketemunya ya, kakinya positif dulu, berarti kakinya panjang dulu jadi positif, berarti GGL 1. Kemudian kita ke sini ketemu GGL 2 nih. Dia ketemunya kaki pendek dulu, berarti dia negatif. Negatif GGL 2. Ditambah I-nya I berapa nih? Kita yang ini dulu ya, I1 dulu. I1 dikali R1. Kemudian ditambah I3. I3-nya yang ini nih, dari sini. Kan ini ada titik percabangan ya, berarti yang ini jalur I1 sama jalur I3, ada dua jalur ya. Kemudian sama dengan 0. Nah, GGL 1-nya berapa? 2. Kemudian dikurangi GGL 2-nya 1. Kemudian ditambah I1. R1-nya berapa? 2 ya. Di I1 kali 2 tambah I3 sama dengan 0. Nah, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Kemudian ditambah I1 kali 2 sama dengan 2I1. Ditambah, nah jadi I1-nya tuh ada 2 ya. Kemudian ditambah I3 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pindah ruaskan nih. I yang 1 ke sini berarti kalau ini positif, pindah ruas ke sini jadi negatif ya. Berarti 2I1 ditambah I3 sama dengan, ini pindah ruas di sini jadi negatif 1. Ini dia persamaan pertama. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini baru selesai yang satu nih. Kita belum bisa menentukan, kita belum menemukan I1, I2 ataupun I3-nya ya. Jadi kita buat lagi untuk yang penghitungan kedua ya. Loop kedua. Rumusnya masih sama ya, sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, oke, di sini GGL-nya untuk yang ini, misalkan kita ini kan kesini ya loopnya. Berarti misalkan kita dari sini dulu deh. Berarti GGL 2 ya, GGL 2 ketemunya kaki pendek dulu berarti negatif, kemudian berangkat ke sini, nah ketemu kaki positif nih, kakinya panjang dulu, jadi dia positif, ditambah GGL 3 nya berapa? 3. Maaf, GGL 3. Kemudian ditambah I-nya I berapa nih? I2 dulu ya. I2 berarti di sini kalau I2 berarti ada R2. Kali R2. Kemudian ditambah yang ini beda jalur karena ini satu jalur dengan R2, berarti kali R2, kalau ini enggak ya. I3 aja. Nah, sama dengan 0. Kita pindahin ke sini deh. Nah, G negatif berarti yang negatif GGL2 yaitu 1. Kemudian ditambah GGL 3-nya 3. Kemudian
ditambah I1 I2, kemudian I1 ya, R2 nya berapa? 2, berarti dikali 2, kemudian ditambah I3 sama dengan 0. Nah ini negatif 1 dengan 3 berarti jadi 2 ya, sisa 2, kemudian nah yang ini sisa 2, kemudian I1 kali I2 berarti 2I1. Mohon maaf, ini itu I2 ya, nih I2 salah tulis, mohon maaf. I2 berarti di sini 2I2 ditambah I3 sama dengan 0, berarti ininya pindah ruas ke sini, berarti dia itu 2I2 ditambah I3 sama dengan ini pindah ruas ke sini jadi negatif 2. Udah deh, persamaan kedua. Tapi di sini kita belum bisa mengetahui I1, I2 dan I3-nya. Artinya kita bisa mengeliminasi nih atau menghilangkan salah satu variabel I1 ataupun I2 ataupun I3-nya ya. Cuman karena di sini yang kita peroleh ini I1, ini I3, ini I2, ini I3, berarti nggak bisa. Karena ininya kalau kita ingin mengeliminasi itu ininya harus I1, I3 atau di sininya I1, I3. Pokoknya di antara keduanya harus sama. Kalau ini kan ininya I1, ininya I2, ininya I3 sama, cuman sama ininya aja, berarti nggak bisa ya. Berarti kita menggunakan alternatif lain nih. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff ya. Kita tulis di sini aja deh. Nah, kita berarti beralih ke itu dulu, hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini kan hukum 1 Kirchhoff itu kan di mana arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar ya. Berarti di sini I1 ya. I1 yang masuk ke sininya I1, kemudian I2. Nah, arah yang keluarnya adalah I3 ya. Nah, harus ingat nih hukum 1 Kirchhoff. Seperti itu. Berarti kita bisa substitusikan terlebih dahulu ya. Misalkan kita mau substitusikan yang persamaan 2 nih. Nah, persamaan 2 dengan persamaan yang ini. Oke, misalkan kita tulis ulang dulu yang ininya, yaitu 2I2 ditambah I3 sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke sini ya. Yang I3-nya kita ganti dengan yang ini. Berarti 2I2 ditambah I3-nya yaitu I1 ditambah I2. Karena yang ininya diganti dengan yang ini ya. Diganti. Oke. Negatif 2. Nah, di sini yang samanya yaitu I2-nya ya. Berarti di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 3I2 ditambah I1 sama dengan negatif 2. Nah, ini dia persamaan yang ketiga. Apakah di sini variabelnya ada yang sama ya? Bentar, di sini I1, I3, di sini 2 sama 1. Di sini 2 sama 3, berarti masih belum bisa ya. Karena di antara ketiganya nggak ada yang benar-benar variabel 1 ke 1 sama variabel keduanya itu sama, ternyata beda semua ya. Jadi nggak bisa dieliminasi. Jadi kita satu kali lagi mensubstitusikan dengan yang ininya. Kalau ini kan yang kedua, berarti kita coba untuk persamaan yang ke satunya nih. Berarti kita substitusi dulu ya. Substitusi persamaan yang pertama ke persamaan yang ini ya. Kita tulis ulang dulu. 2I1 ditambah I3 sama dengan negatif 1. Nah, sama ya seperti tadi, kita ganti yang ininya dengan yang ini. I3 nya diganti dengan ini. Oke.
Berarti di sini 2 I1 ditambah I3 nya diganti sama ini, berarti I1 ditambah I2 sama dengan negatif 1. Nah, ada yang sama lagi nih ternyata. Nah, yang samanya kan yang ini ya. Nah, yang samanya maaf. Ternyata yang samanya yaitu I1-nya nih, I1-nya sama. Berarti kita bisa jumlahkan, berarti di sini 2 ditambah 1 sama dengan ini, walaupun tidak ditulis sebenarnya dia itu ada 1 ya. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3I1. Kemudian ditambah I2 ya, karena ininya udah disederhanain nih yang I1. Berarti sisa I2. 3I1 ditambah berarti 3I1 ditambah I2 sama dengan negatif 1. Ini dia 4 persamaan. Berarti yang kita udah peroleh 4 persamaan ya. Oke, ini boleh sambil dicatat tadi ya. Oke, kita sudah memperoleh nih. Ada 4 persamaan. Oke. Dari sini, dari keempat ini, kita ternyata udah bisa mengeliminasi nih, yaitu persamaan yang ketiga dan juga yang keempat. Nah, kita tulis dulu ya. Persamaan ketiga dan persamaan keempat. Oke, kita tulis persamaan yang pertamanya yaitu 3I2 ditambah I1 sama dengan negatif 2. Kemudian untuk persamaan yang keempatnya yaitu, nah karena di sininya 1, di sini 1 sama aja ya. Jadi 3I1 ditambah I2 maaf bukan I3. I2 sama dengan negatif 1. Nah, jadi di sini itu kita itu akan membuang salah satu variabel. Apakah dia variabel I1 ataupun variabel I2-nya. Nah, misalkan kita saya mah maunya ngebuang I1 dulu deh. Bisa ya. Berarti caranya ini kan I3 ininya 3, ininya 1. Jadi syaratnya mereka harus disamakan terlebih dahulu ya. Artinya yang atas dikali 3, kemudian yang bawahnya dikali 1 aja. Nah, berarti kita berarti jadinya ini kan serba dikali 3 ya, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9I2. Kemudian ininya 3I1 sama dengan ininya negatif 6 ya. Kemudian yang ini mah tulis ulang aja karena dikali 1. Nah, udah bisa nih dieliminasi. Kita kurang ya. Untuk tanda eliminasinya boleh pengurangan, boleh penjumlahan. Pokoknya sesuai kebutuhan ya. Yang penting dia bisa membuang atau mengeliminasi gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa eliminasi nih. Set. Oke. Udah nih, udah nggak ada mereka. Berarti tinggal nih yang ini. Berarti 9. Berarti tinggal ini ya. Tinggal I2 sama yang ini. Di 9, di sini 9 dikurang 2 sama dengan 8 ya. Berarti tinggal 8 I2. Kemudian sama dengan ini negatif 6 ditambah, nah oke, negatif 6 dikurang negatif 1. Berarti dia ini negatif dikali negatif berarti jadi positif ya. Berarti 1 ininya negatif 6. Hasilnya berapa? Negatif 6 ditambah 1.
negatif 5 ya. Berarti di sini negatif 5. Berarti di sini I2-nya sama dengan negatif 5 ya. Negatif 5. Ininya pindah ruas ke sini jadi 8. Berarti negatif 5 per 8 ohm. Oke. Nah, udah ketemu nih. Udah ketemu yang I2-nya. Oke, nah sekarang kita bisa mencari I3 sama I1-nya nih, karena I2 udah diketahui. Nah, oke. Negatif 5 per 8 ohm itu sama dengan negatif 0,625 ohm. Sama aja ya. Nah, kemudian misalkan kita mau substitusi nih. Selanjutnya adalah substitusi ya. Kita mencari I1 ataupun I2, bebas yang mana dulu ya. Substitusi persamaan, misalkan kita maunya yang ini deh. Pokoknya dia yang ada I2-nya biar bisa diganti I2-nya ya. Misalkan yang ini nih, persamaan yang kedua. Berarti persamaan yang kedua itu kan 2 I2 kemudian ditambah I3 sama dengan negatif 2. Nah, berarti di sini 2-nya tetap ininya dikali ini. Atau kita mau ini dulu deh. Nggak apa-apa ya, misalkan kita maunya yang ini dulu deh. Berarti 2 negatif 5 per 8 ditambah I3 sama dengan negatif 2. Nah, berarti kita ini dulu deh. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian per 2 kali 8 sama dengan 16 ya. Berarti 10 per 16 ini. Jangan lupa karena ininya negatif, ini kasih negatif ditambah I3 sama dengan negatif 2 ya. Nah, setelah itu berarti seperti ini. Berarti I3 sama dengan negatif 2. Karena ininya negatif, pindah ruas kan ke sini. Jadi positif. Ditambah 10 per 16. Oke. Nah, karena di sini ya bentuknya ini bilangan bulat dan ini pecahan, kita bisa tuliskannya seperti ini ya. Kan kita kesini kan nih. Jadi negatif 2 itu sama dengan, boleh seperti ini. Misalkan 32 per 16 ya. Jadi negatif 32 per 16. Karena hasilnya akan sama 2 ya. Hasilnya sama aja negatif 2. Kemudian ditambah 10 per 16. Aduh ini teh. Nah, 10 per 16. Berarti dia hasilnya seperti ini. Berarti di sini hasilnya yaitu 22 per 16 ohm ya. Berarti di sini I3-nya sama dengan negatif 22 per 16 ohm ya. Nah, oke. Atau negatif 22 per 16 itu sama saja dengan negatif 1,275 ohm ya, sama saja. Selanjutnya kita akan mencari, karena I2 dan I3 sudah diketahui, artinya kita tinggal mencari I1 ya. Berarti kita kalau dua variabel sudah diketahui nilainya, kita tinggal masukkan saja ke persamaan hukum satu Kirchhoff yang ini ya. Nah, berarti di sini
I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, kita masukkan nih. I1-nya kita substitusikan ya. Oke. Nah, I1-nya karena dia berupa soal atau pertanyaan yang kita tanyakan, berarti tulis ulang saja I1 kemudian ditambah I2-nya berapa? Negatif 0,625 sama dengan negatif 1,275 ya. Nah, oke, setelah ini kita tulis ulang saja I1-nya akan sama dengan, karena ininya bentuknya seperti ini ya. Oke, berarti kita yang ininya kita pindah ruaskan ke sini ya, biar kita bisa memperoleh hasilnya. Yang ini nih, yang 0,625 kita pindah ruaskan ke sini. Karena dia negatif, ketika pindah ruas ke sini jadi positif ya. Berarti di sini negatif 1,275 ditambah 0,625 berapa nih? Misalkan kita menggunakan yang seperti ini ya. Ini itu akan sama saja dengan kita negatifnya disimpan dulu ya. Berarti kita tinggal masukkan saja dulu ininya. Negatif 1,275, kemudian ininya 0,625, kemudian 5. Berarti kita tinggal kurang saja ya. Yang ini dengan yang ini habis, tinggal 0. Kemudian ini dengan ini tinggal sisa 5 ya. Kemudian yang ininya dia pinjam nih dari sini. Pinjam 10. Jadi ininya tinggal habis ya. Ini habis. Jadinya jadi 12. Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Nah, jangan lupa koma sama nolnya turunin. Berarti ini di hasilnya. Berarti sama dengan negatifnya kita masukkan lagi ya. Karena udah disimpan, sekarang dimasukkan lagi, berarti negatif 650 ohm. Nah, berarti di sini udah diketahui ya bahwa I1, I2 sama I3-nya udah diketahui. Kalau I1 yaitu negatif 650 ohm. Kemudian I2 sama dengan negatif 0,625 ohm. Dan I3 sama dengan negatif 1,275 ohm. Nah, di sini penanda negatif itu cuman menentukan saja ya. Hanya menentukan bahwa arah I1, I2, dan I3-nya itu benar atau salah. Ternyata dia hasilnya negatif. Berarti di sini artinya I1 itu mengarahnya ke sini. Harusnya ini ke sini. Nah, kemudian yang ini karena dia negatif semua, artinya dia arah yang ini itu salah semua ya. Harusnya dia itu mengarahnya ke sana. Kemudian yang ini ke sana. Berarti I1 mengarahnya harusnya ke sini, kemudian I2 harusnya ke sana, dan yang I3 itu ke sini harusnya, ke bawah mengarahnya ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan soal berikut ini. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga nggak pusing nih dengan hukum 2 Kirchhoff dengan 2 loop ini ya, karena emang ini puncaknya banget hukum Kirchhoff ya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.